Gambar 1.7 Neuropatologi herniasi karena tumor otak yang besar. Tumor otak hemisfer kanan yang besar menyebabkan herniasi subvalkin, panah di A, dan mendorong lobus temporal ke diencephalon, panah. Herniasi uncus menyebabkan perdarahan ke dalam hipokampus, panah ganda. Pergeseran batang otak ke bawah menyebabkan pemanjangan batang otak dan midline duret hemorrhages, B. Pergeseran ke bawah dari cerebellum berdampak pada tonsil cerebellar terhadap foramen magnum, yang dapat menginfark jaringan tonsil, panah di C. Herniasi tonsilar terjadi pada kasus di mana gradien tekanan melintasi foramen magnum berdampak pada tonsil cerebellum terhadap foramen magnum. Menutup aliran keluar ventrikel keempat dan menekan medula, gambar 1.7 dan 1.8. Hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti pada kasus perdarahan subarachnoid. Ketika gelombang tekanan besar mendorong tonsil cerebellar melawan foramen magnum, menekan caudal medulla. Pasien tiba-tiba berhenti bernapas. Dan tekanan darah meningkat dengan cepat saat jalur refleks vaskular di batang otak bagian bawah berusaha untuk mengalirkan darah ke medula bawah melawan tekanan lokal yang kuat. Sindrom serupa kadang terlihat ketika lumbal pungsi dilakukan pada pasien yang lesi massa intrakranialnya telah menghabiskan compliance intrakranial. 51 pada pasien dengan herniasi tonsil yang berkelanjutan. Tonsil cerebellar biasanya ditemukan menjadi nekrotik karena impaksinya terhadap tepi foramen magnum yang keras. Masalah ini dibahas lebih lanjut nanti. Gambar 1.8 herniasi karena lesi massa cerebellar. Garis incisural, A, B, didefinisikan oleh garis yang menghubungkan dorsum cellae dengan titik inferior pertemuan sinus sagittal inferior dan sinus lurus dengan vena besar Galen. Pada pemindaian magnetic resonance imaging, MRI, midline sagittal, ditunjukkan oleh garis di setiap panel. ITER, atau ujung anterior saluran air otak, harus terletak di sepanjang garis ini. Herniasi ke atas dari batang otak didefinisikan oleh ITER yang dipindahkan di atas garis. Tonsil cerebellar harus berada di atas garis foramen magnum, B. Menghubungkan ujung paling bawah clivus dan ujung inferior occiput, pada bidang midline sagittal. Panel C menunjukkan MRI dari seorang wanita 31 tahun dengan timoma metastatik ke cerebellum yang berkembang menjadi stupor dan kehilangan pandangan ke atas setelah penempatan ventriculoperitoneal. Sun. Cerebellum membengkak, ventrikel keempat menipis, dan batang otak tertekan. ITER bergeser 4,8 mm di atas garis incisural, dan ujung anterior dasar pons bergeser ke atas menuju badan mamillary, yang juga terletak di sepanjang garis incisural. Tonsil cerebellar juga terdorong 11,1 mm di bawah garis foramen magnum, dibatasi oleh panah putih panjang yang tipis. Setelah pengobatan, cerebellum dan metastasis menyusut, D, dan kembali ke lokasi normalnya, meskipun tonsil cerebellar tetap agak bergeser. Dimodifikasi dari Ray et al. 53 dengan izin. Herniasi batang otak ke atas juga dapat terjadi melalui tentorial notch dengan adanya lesi fossa posterior yang meluas dengan cepat. Permukaan superior vermis cerebellum dan midbrain terdorong ke atas. Menekan mesencephalon dorsal serta pembuluh darah yang berdekatan dan aqueductus cerebri, gambar 1.8. Kompresi dorsal midbrain menyebabkan gangguan gerakan mata vertikal serta kesadaran. Kelenjar pineal biasanya tergeser ke atas pada CT scan. 52 kompresi aqueductus cerebri dapat menyebabkan hidrosefalus akut, dan arteri cerebellar superior dapat terperangkap di tepi tentorial, mengakibatkan infark dan edema cerebellum superior dan meningkatkan tekanan ke atas.